Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, saya Alin Puspasari. Saya akan memandu acara ini selama 1,5 jam ke depan. Baik, untuk Bapak Ibu, seperti tadi pesannya adalah 3M+1 ya, mengenakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, dan kita selalu meningkatkan imunitas tubuh kita ya, dengan meminum vitamin atau menjaga supaya kita tetap bahagia. Baik, sahabat luar biasa, insan edukasi, dan classmate, untuk Bapak Ibu yang baru bergabung dalam acara hari ini adalah siaran TKPLB online series, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh P4TK TKPLB yang diperuntukkan bagi siapapun pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat, mahasiswa, atau siapapun yang ingin menambah wawasan tentang isu-isu terkini dalam bidang pendidikan. Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia atau AKSI, Bapak Dr. Asep Tapip. Silakan Pak Asep dulu mungkin. Baik, sahabat luar biasa, classmate, dan satu lagi yang di edukasi. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam acara yang mirip. Iya, iya kita sudah pernah ketemu nih Pak Asep ya. Baik, untuk kesempatan pertama silakan Pak Asep. Baik, terima kasih. Tes, suaranya masih terdengar? Suaranya sudah terdengar, Pak. Oke. Kemerduannya cukup? Cukup, Pak. Cukup. Baik, sahabat luar biasa, para classmate dan insan edukasi, hari ini kita coba berbicara tentang bagaimana mempersiapkan pembelajaran melalui tatap muka. Ya, sebagaimana Pak Menteri sudah mengisyaratkan bahwa tahun ajaran 2020-2021 di semester genap bulan Januari 2021 kita akan mencoba mulai, walaupun ini baru rencana ya, belum tentu ketika nanti di ujung Desember terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan ya tidak mungkin juga. Tapi baiklah, bagaimana sih peran kepala sekolah dalam persiapan pembelajaran melalui tatap muka pada masa pandemi COVID-19 ini? Ya, utamanya adalah bagaimana peran kepala sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas ya, selama masa pandemi ini, dan juga memastikan bahwa setiap peserta didik itu harus memiliki akses untuk belajar dengan baik dan benar. Nah, ada kata baik dan benarnya ini yang perlu dicatat. Ini filenya disampaikan di sana kan, Bu Walid ya? Walid? Mbak Putri. Halo? Ya betul Pak. Oke. Betul ini. Oke, siap. Nah, ini peran penting kepala sekolah. Yang penting menciptakan budaya belajar agar terwujud sekolah pembelajar yang mendorong semua warga sekolah dapat aktif belajar pada masa pandemi, ya, sesuai dengan tentu saja kemampuan pada keterbatasan. Ya, jadi ini kata kuncinya karena kita memang selalu serba terbatas. Oke, jadi kepala sekolah itu paling tidak secara tupoksinya melaksanakan 3 tupoksinya. Jadi 3-3-nya jangan sampai tidak dilaksanakan. Jadi mulai dari menyelenggarakan pembelajaran, itu konteks manajerialnya juga, kemudian melaksanakan supervisinya, dan juga melakukan kegiatan entrepreneurship atau kewirausahaan. Kata kunci kewirausahaan di sini adalah bukan bagaimana mencari untung gitu, secara finansial, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah, kemandirian untuk menyelesaikan masalah sehingga persoalan pendidikan, persoalan pembelajaran pada masa pandemi ini bisa dipilihkan, bisa diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan protokol ya. Kemudian juga guru bagaimana ya, guru tentu saja melakukan penyederhanaan kurikulum karena tidak mungkin dalam konteks waktu yang dibatasi kemudian masih memikirkan tentang seluruh kurikulum, maka harus ada penyederhanaan. Nah, penyederhanaan itu biasanya dilakukan dalam sebuah diskusi, sebuah rapat, kemudian dibahas dan dipilihlah KD-KD yang esensial, yang kontekstual. Jadi tidak harus semua KD disampaikan, tidak semua materi disampaikan, karena memang keterbatasan waktu, maka dipilihlah yang esensial dan yang kontekstual.
kemudian melakukan kegiatan pembelajaran yang berkualitas tentu saja ya, dan juga harus mengembangkan kemampuan IT-nya, karena tentu saja pada pembelajaran nanti di semester genap nanti, walaupun judulnya adalah tatap muka, itu tidak mungkin tatap muka semuanya. Ya, karena ada pembatasan, kan satu kelas atau satu tempat harus setengahnya maksimal, berarti akan ada dua kelompok di tiap kelas. Satu kelompok yang tetap muka, satu kelompok lagi di mana di rumah. Nah, otomatis yang di rumah kan tidak mungkin nganggur. Nah, jadi pada prinsipnya tetap saja akan blended. Jadi akan ada yang belajar di sekolah dengan tatap muka terbatas dan ada yang belajar di rumah. Nah, untuk yang di sekolah tentu saja dengan proses tatap mukanya langsung, yang di luar sekolah atau di rumah berarti dengan menggunakan jarak jauh, dan itu bisa berbagai macam cara, bisa dengan modul, bisa dengan online juga ya, bisa juga misalnya menyaksikan langsung dari kelas ya, guru di kelas menerangkan ke teman-temannya, mereka di rumah melihat, bisa saja seperti itu, bisa melalui YouTube atau apa. Tetapi kan itu perlu berarti guru itu memahami bagaimana kompetensinya di bidang TIK ya, teknik informatikanya, supaya bisa menyelenggarakan dua-dua pembelajaran ini. Gitu. Nah, kata kuncinya adalah kalau sekolah harus mempersiapkan pembelajaran bermutu untuk semua peserta didik, dan gurunya adalah mendesain pembelajaran yang adaptif, nah tadi ya, kolaboratif, kemudian bermakna dan inovatif. Itu. Nah, ini peran pentingnya dari guru dan kepala sekolah. Nah, selanjutnya kepala sekolah melaksanakan fungsi manajemen. Nah, pada tataran ini kan tupoksi yang pertama, yaitu yang merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi tentu saja. Dalam perencanaan tentu saja berbagai macam hal dilaksanakan. Tapi yang terpenting ketika masa COVID ini untuk di bulan depan adalah bagaimana mempersiapkan untuk bisa melakukan standar protokol kesehatan di sekolah secara ketat. Itu ya. Jadi kalau yang mendasar-mendasar yang biasa ya seperti bagaimana kurikulum disiapkan, pembelajaran disiapkan, kemudian juga PTK-nya juga disiapkan ya untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian juga mempersiapkan sarananya ya. Nah, pada kata kunci sekarang kan harus melaksanakan standar protokol COVID. Nah, pada tataran pelaksanaan tentu saja kepala sekolah itu harus memastikan pembelajaran berjalan sesuai dengan perencanaan. Dan memastikan semua peserta terlayani. Nah, yang nomor 3 ini, karena saat COVID ini begitu membosankan, banyak persoalan tidak hanya pada persoalan fisik saja, tapi psikis juga, maka layanan BK itu harus dikedepankan, sehingga karena bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul akibat kejenuhan belajar, kemudian juga ketidakmampuan mengikuti, itu akan mempengaruhi pada konteks psikologis siswa, sehingga BK di sini berperan. Kemudian melakukan pemantauan untuk mengecek keterlaksanaan dan ketercapaian. Pada tataran evaluasi tentu saja dianalisis hasil tadi pendataan itu untuk dicarikan tindak lanjut, dan tentu saja melaksanakan tindak lanjutnya. Seperti apakah persoalan yang ada, kemudian dicarikan solusinya. Next. Nah, kemudian bagaimana disupervisi? Nah, tentu saja kepala sekolah dua hal saja yang disupervisi, keterlaksanaan dan ketercapaiannya. Ya, kalau keterlaksanaan standar sederhananya adalah bagaimana rencana itu dilaksanakan. Nah, bagaimana apakah pembelajaran itu yang daring maupun yang luring oleh guru itu terjadi tidak gitu kan. Kemudian juga bagaimana keterlibatan siswa. Nah, kalau ketercapaiannya tentu saja kepala sekolah memantau ketercapaian pembelajaran itu baik secara kuantitas maupun kualitas. Misalnya muridnya hadir semua enggak, gurunya melaksanakan semuanya enggak, semua pertemuan direncanakan dilaksanakan atau tidak. Kemudian juga bagaimana prosesnya pembelajarannya, mutunya, apakah pembelajaran seperti biasanya saja atau ada hal-hal lain yang seperti diharapkan di kondisi hari ini adalah kemampuan literasi, numerasi, kemudian yang pendidikan karakter dan kecakapan hidup. Itu harus tetap muncul. Gitu ya. Ini basis-basis standar dari pembelajaran yang sebenarnya ini yang konservatif lah istilahnya, yang dasar saja, yang harus ada. Kemudian kepala sekolah itu memperkuat peran tripusat. Nah ini dia ya, ketika kondisi nanti di tatap muka, ini peran ketiga lembaga ini, misalnya sekolah memiliki tentu saja peran utamanya dalam mempersiapkan pembelajaran luring ini ya, mendorong guru dan tenaga kependidikan untuk membangun budaya belajar ya, bagaimana juga menyiapkan pada masa pandemi dan masa adaptasi kebiasaan baru ini ya. Dan semua harus belajar dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat.
Nanti peran keluarga, nih juga bagaimana kegiatan orang tua, ya tentu saja keluarga juga harus mendukung, minimal turut serta menjaga anak-anaknya supaya tetap dalam kondisi melaksanakan protokol. Maka harus dikuatkan di sini komunikasi yang efektif antara orang tua dengan pihak sekolah. Jadi selalu komunikasi dan tentu saja dibatasi, jangan berkumpul. Maka memanfaatkanlah jaringan, manfaatkanlah alat-alat teknologi yang bisa orang tua dan sekolah itu berkomunikasi secara efektif berkaitan dengan kepentingan anak-anaknya tentu saja, termasuk juga ketika ada persoalan-persoalan bisa didiskusikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah juga selain orang tua adalah stakeholder yang lainnya, dari mulai pemerintah pusat yang punya kebijakan ke daerah sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan kan sekarang itu, sehingga sekolah itu bisa bekerjasama dengan berkoneksi dengan lingkungan sekitar, baik dengan masyarakat umumnya, dengan lembaga kesehatan, ya puskesmas, klinik yang ada, karena misalnya ketika nanti sekolah menyelenggarakan tatap muka, terus tiba-tiba misalnya ada yang ditengarai mengidap atau reaktif atau panasnya tinggi, maka itu kan harus dirujuk. Nah, di sekolah paling hanya disiapkan saja shelter saja, hanya sementara saja ruang untuk isolasi. Setelah itu kan diserahkan kepada tim medis. Nah, tentu saja sekolah harus membuka komunikasi, koordinasi dengan lingkungan sekitar yang di bidang kesehatan. Bisa dengan klinik yang ada, yang terdekat, atau dengan puskesmas yang pemerintah punya, yang sudah memang ada jaringan perintahnya itu ya. Nah, sehingga dengan semua stakeholder ini bekerjasama, kita menjadi bisa aman melaksanakan. Selanjutnya, kepala sekolah setelah memperkuat tripartit, nah ini alur-alurnya nih yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Kembali Mbak, nah ini paling tidak ada 9 langkah yang harus dibuat oleh kepala sekolah dan sekolah. Yang pertama tentu pembentuk satgas dulu di sekolah. Nah tentu saja semua sekolah sebenarnya sudah punya ini satgas. Tinggal bagaimana sekarang mengupgrade mereka dengan kondisi yang akan ada pada bulan Januari tahun depan. Kemudian membuat SOP. Nah, SOP untuk semua kegiatan, dari mulai SOP kedatangan siswa, SOP pembelajaran, SOP pelayanan di tata usaha, SOP pelayanan darurat, SOP kalau mau ke perpustakaan, dan seterusnya. Kemudian menyiapkan sarana dan prasarana sekolah. Nah, ini sama, jadi mempersiapkan minimal ada tempat air untuk kebersihan, cuci tangan. Kemudian juga disiapkan termogan dan lain-lain ya, yang mendukung pada bagaimana upaya pencegahan COVID. Kemudian yang keempat adalah menentukan mekanisme dan sistem pengelolaan pembelajaran. Ini juga dijadwalkan, misalnya apakah setiap hari itu hanya satu tingkat saja. Kalau misal di satu sekolah itu 3 tingkat, maka satu hari 1 tingkat, itu giliran. Jadi kalau ada 6 hari ya berarti kebagian 2 hari 1 tingkat itu. Atau misalnya serempak semuanya tapi semuanya setengahnya gitu kan, bisa semua tingkat hadir tapi semuanya setengahnya. Itu kebijakannya tergantung pada kemampuan dan keterbatasan sekolah tentu saja. Kemudian yang kelima melaksanakan peningkatan kompetensi PTK-nya sendiri. Ya tadi ketika gurunya akan mengajarkan dengan blended, tentu saja dibekali keterampilan yang berkaitan dengan bagaimana bisa menyelenggarakan kegiatan pelajaran yang blended itu dengan teknologi dan lain-lain. Kemudian melaksanakan sosialisasi pembelajaran tatap muka. Ini KB kepada warga sekolah. Jadi bukan hanya kepada guru dan siswa, juga pada orang tua, termasuk juga lingkungan sekitar. Karena nanti juga kan di urutan berikutnya nanti akan diceritakan bagaimana sih mekanisme penyelenggaraannya gitu kan, sehingga kita itu bisa melakukan kegiatan ini dengan sosialisasi ini, maka nanti diharapkan semua yang terlibat, yang terkena itu paham apa yang akan dilakukan di sekolah. Yang ketujuh adalah melakukan koordinasi dan kemitraan dengan berbagai pihak. Nah ini yang tadi dimaksudkan bahwa dengan puskesmas terdekat, dengan klinik terdekat, misal dengan lurah, camat, RT, RW, itu harus ada komunikasi, ada koordinasi, sehingga mungkin saja dari pihak kesehatan itu ada yang datang ke sekolah untuk kontrol gitu kan, mereka untuk memastikan bahwa di sekolah tidak ada, dan ketika ada kan langsung bisa ditangani. Nah, itu berarti harus ada koordinasi dengan pihak luar. Kemudian yang 8 melakukan penyesuaian RKAS. Nah itu tentu saja karena ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan, jadi sekolah akan menyesuaikan ini, walaupun pada kenyataannya sangat sulit untuk mengadakan dari masyarakat, karena masyarakat hari ini sudah dalam kondisi yang serba salah ketika sekolah minta dukungan. Yang terakhir adalah melakukan analisis risiko. Tentu saja harus selalu dianalisis bagaimana. Kenapa? Karena walaupun misalnya telah diizinkan untuk tatap muka,
dalam satu sekolah itu kan warganya berbagai macam tempat asal-usulnya. Ada yang alamatnya mungkin di satu kecamatan yang merah. Otomatis dia tidak boleh ke sekolah. Atau gurunya, misalnya gurunya kan tersebar juga alamatnya. Di guru di kecamatan yang merah nggak boleh keluar berarti kan. Atau misalnya perjalanan masuk ke sekolah itu melewati daerah-daerah yang rawan juga. Sama juga, jadi tetap saja tatap muka ini dalam kondisi tatap muka terbatas pastinya ya. Karena ketika posisi sekolah di kecamatan yang merah otomatis tidak akan mungkin ada kegiatan. Atau malah guru-gurunya di tempat yang merah, sama juga tidak boleh. Itu saya kira ya. Nah, itu alur 9 yang harus dilakukan sehingga standar-standar yang diperlukan dalam langkah pencegahan COVID bisa dilaksanakan. Next. Nah, ini mekanismenya. Nah, ini salah contoh ambil dari yang provinsi misalnya, karena SMK, SMA, SLB di provinsi. Walaupun sebenarnya kewenangan itu sudah diserahkan ke pemerintah daerah terendah. Jadi kalaupun SMA, SMK, walaupun SMA, SMK adalah di bawah provinsi, tetapi urusan penyelenggaraan pendidikan ada di kabupaten kota, kecamatan, dan kelurahan. Gitu ya. Jadi kalau yang SMA misalnya ini langkah-langkah proses kewenangan saja misalnya yang mendasar yang pertama adalah itu harus mengisi di Dapodik dulu tentu saja. Ini mungkin teman-teman sudah mengisi ini ya mengisi daftar periksa pada laman data Dapodik itu sudah dilakukan sebelumnya. Nah, kemudian kalau yang agama itu di EMIS, kalau yang Dikbud di Dapodik. Nah, kemudian sekolah mengirim surat nih kepada tim Satgas tingkat kelurahan tuh. Jadi sekolah itu mulai mengirimkan surat ke tim Satgas kelurahan, Satgas kecamatan atau kecamatan. Kalau di kelurahan tidak ada ke kecamatan untuk mengajukan pembukaan sekolah pembelajaran tatap muka. Nah, maka nanti Satgas COVID jadi tingkat kelurahan atau kecamatan itu akan melakukan pengecekan ke sekolah ya berkaitan dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana ya, sehingga nanti ketika dari COVID ini sudah muncul hasil rekomendasinya, maka ini dibawalah ke atas ke dinas misalnya kalau di kabupaten kota, kalau ini di SMA ya ke KCD-nya. Kemudian nanti KCD yang kalau di provinsi itu KCD yang memberikan izinnya. Nah, dan setelah diizinkan itu KCD melaporkan ke provinsi bahwa SMK ini boleh, SMA ini bisa gitu kan. Tapi tetap nanti juga ada izin dari orang tua. Jadi ketika orang tua mengizinkan bisa dilaksanakan. Tapi ketika orang tua tidak mengizinkan ya wayahna, berarti harus dilayani pembelajarannya di rumah gitu kan. Dan satu hal lagi sebenarnya yang menentukan adalah kemudian yang menetapkan adalah kepala sekolah. Jadi setelah izin itu ada, kemudian semuanya lengkap, kalau kepala sekolah dan manajer mempertimbangkan daripada risikonya lebih besar nih, kata kepala sekolah ini risikonya lebih besar ya karena kita mempunyai paritas lokasi warga yang berbahaya, maka kepala sekolah berhak menentukan tidak dibuka tatap muka gitu. Walaupun misalnya izin orang tua oke, dari Satgas juga sudah oke, tapi kemudian kan kita punya analisis nih, analisis tadi resiko. Daripada kita beresiko, ya kepala sekolah dan guru-guru di sekolah itu pasti lebih paham kondisi adanya gitu. Walaupun sudah pengen semangat untuk bertatap muka, harus ditahan juga itu. Ya, karena kita harus berpikir tentang aman, sehat, dan menyelamatkan. Jadi 3 kata kunci itu aman, sehat, selamat. Itu saya kira ini rangkaian-rangkaian yang harus dilakukan oleh kepala sekolah ya, dari mulai ketemu dengan Satgas, maka dari Satgas lah muncul rekomendasi. Itu bukan kita yang mengarang-arang. Ya. Next. Nah ini kalau pembelajarannya seperti ini nih. Nah ini konsep pembelajarannya. Jadi kalau tadi sudah dibayangkan, ketika tatap muka pun dilaksanakan itu pasti dibatasi oleh kapasitas yang dikurangi. Ruangan yang tidak boleh 100% nih, kan maksimal 50%, berarti sebut saja kita 50% saja yang hadir, otomatis kan ada yang tidak hadir. Maka konsep pembelajarannya harus di blended tentu saja. Ya, ada yang dalam jaringan, ada yang luar jaringan, ada juga yang tatap muka terbatas. Jadi tetap saja kondisinya tidak akan jauh berbeda seperti saat ini, ya. Cuma tinggal nanti ada tambahan atau tatap mukanya ke sekolah. Tetap saja yang blended, yang jaringan itu masih digunakan karena akan ada sekelompok siswa setengahnya yang tidak datang ke sekolah ketika jadwal itu dilaksanakan. Sehingga tetap perlu ada
blended, ada gabungan yang luring dan yang daring. Itu ya, jadi itu dari beberapa pertanyaan yang muncul ya, bahwa bagaimana pembelajarannya, tetap saja kita blended. Jadi yang sekarang malah, kalau yang sekarang kan semuanya daring gitu kan, atau BDR. Nah, kalau nanti ya ada BDR-nya, ada yang di sekolahnya. Jadi nambah pekerjaannya sebenarnya bagi guru. Next. Nah, ini kalau mau jelasnya tentang contoh-contoh protokol, ya tadi SOP-SOP ini ada di sini. Dan ini dalam film semuanya, sehingga lebih mudah dipahami ketika ini dalam film ya. Jadi apa yang dilakukan saat untuk misalnya SOP KBM, kegiatan belajar mengajar seperti apa. Kemudian yang kondisi darurat misalnya nomor 6, bagaimana nanti kalau ada yang tiba-tiba saja kena gitu, atau panasnya lebih, nah itu bagaimana penanganannya ya. Kemudian rapat pun ada SOP-nya ya. Kemudian kehadiran karyawan sama, kemudian guru sama, konsep tamu di humas juga ada sama, ada siswa juga sama, semua ada SOP-nya sehingga bisa dilihat di link itu ya. Nanti linknya silakan dibagikan. Itu saya kira pengantarnya. Nanti yang slide terakhir mah untuk kata terakhir Pak Walid. Slide terakhir nanti kata penutup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum untuk semua teman-teman. Ulangi, lupa lagi nyebutnya. Sahabat luar biasa. Sahabat luar biasa, classmate. Classmate ya? Iya, classmate dan insan edukasi. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di diskusi ya. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Asep. Nah, Pak Asep gimana nih? Sementara kita lihat tadi dari Pak Asep dan Bu Nur ini kelihatannya banyak sekali yang harus dipersiapkan, dan waktu kita terbatas nih, hanya di saat libur ini mungkin ya. Jadi harus kapan nih idealnya Pak Asep kita mulai mempersiapkan semuanya nih bagi kepala sekolah dan sekolah, guru-guru. Pak Asep punten masih di mute kayaknya. Kalau sudah disiapkan sejak lama, sejak awal COVID itu ada, sarana sudah disiapkan. Siap itu, dan juga guru-guru juga sudah menyediakan tersebut. Intinya untuk yang Januari ini ya tadi kesiapan psikologis, berani nggak kita langsung jalan gitu kan ya. Walaupun sebenarnya kalau yang SMK yang praktek kejuruan itu sebenarnya sudah dijalankan dengan pola pengelompokan kecil. Misalnya ada ya, beberapa orang itu 5 orang per kelompok yang datang ke bengkel, tugas di bengkel yang mungkin dikerjakan di rumah, karena di rumah mungkin tidak punya mesinnya, tidak punya alatnya, sehingga di sekolah yang SMK itu memang sejak awal juga oleh SMK diberi kelonggaran khusus untuk yang praktek, walaupun tetap dengan penjagaan ketat, kan dengan standar COVID yang 3M itu ya, pakai masker, bahkan sekolah pun mencetak masker, membuat masker untuk melindungi anak-anak dan guru-guru. Kemudian juga disiapkan tempat cuci tangan dan hand sanitizer di setiap meja. Itu secara sarana semua sudah siap ya, karena memang sejak awal juga kan BOS juga sudah dilonggarkan, sehingga peralatan-peralatan dan kelengkapan fisik yang bisa diadakan untuk sarana pencegahan COVID ini. Kemudian juga paling tidak sekarang itu untuk blended ini. Jadi kalau kemarin blended itu satu kegiatan, kalau sekarang blendednya menjadi 2 gitu. Kalau kemarin kan blended itu ada yang luring, ada yang daring, tapi kelompoknya masih sama. Nah, kalau nanti di Januari ketika ada tatap muka ke sekolah, maka ada pembatasan jumlah siswa, jumlah pengunjung di satu ruangan, maka itu akan menjadi 2 kegiatan otomatis. Dia akan tatap muka, tapi juga yang luringnya juga dilaksanakan untuk kelompok yang tidak datang ke sekolah. Nah, paling itu sinkronisasi itu bagaimana mengaturnya. Nanti saya juga berpikir dengan pembagian kurikulum bagaimana menjadwalkannya nih, bagaimana mengaturnya sehingga tidak
satu kelompok belajar, yang lainnya nganggur gitu, gara-gara tatap muka, maka yang di rumah jadi nganggur gitu kan, itu tidak bagus. Yang di rumah harus tetap belajar gitu, harus tetap Kalau saya dilayani. sih kebayangnya mungkin kayak ini ya Pak, kita selama ini kan rapat-rapat juga selalu rapat-rapat kita, misalkan selalu dibuat dalam 2 moda. Ada yang daring dan ada yang luring. Nah, mungkin yang seperti ini kan perlu dipersiapkan nih, baik keterampilan gurunya, mengelola tidak mudah ya. Kemudian mungkin tadi kan salah satunya saya menyebutkan bagaimana PTA mengenai PTK mengenai TIK. Nah itu bagaimana mereka memilih kan harus dipilih juga mau pilih moda apa gitu ya. Dan apakah dengan streaming atau dengan apa tergantung juga kan. Gitu. Nanti juga harus ada kumpulan dulu, guru-guru disiapkan juga. Iya, jadi nanti liburan ini nih saatnya untuk mempersiapkan nih segala sesuatunya supaya tidak ada yang terlewat. Kalau perlu dibuat checklist mungkin ya, dibuat checklist persiapan. Mulai dari prosedur, kemudian persiapan teknis gitu ya. Nanti kalau modanya blended itu seperti apa, kemudian persiapan kompetensi gurunya, mau tidak mau harus ada workshop gitu ya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran blended. Dan memang luar biasa, ini tidak mudah tadi ya, di saat yang sama juga menyiapkan psikososial gitu, bagaimana psikologis orang tua, guru, kepala sekolah nih. Kami juga melakukan survei beberapa waktu yang lalu, dan sebagian guru-guru yang menjawab itu adalah kecemasan mereka, kecemasan guru-guru adalah bagaimana dengan keselamatan anak-anak didiknya dan keselamatan guru sendiri terkait dengan penyebaran virus. Kemudian juga yang masih menjadi kecemasan para guru ini adalah apakah pembelajaran akan efektif atau tidak gitu ya ketika melakukan pembelajarannya modanya blended begini. Ini sudah banyak pertanyaan Pak yang masuk. Pak Asep, Bu Nur. Ini dari Miss Dahlia, bagaimana caranya bagi kepala sekolah maupun guru dalam menyikapi orang tua yang sebagian menyetujui tetap muka, sebagian lagi nggak setuju. Nah ini tadi yang dibahas sama Ibu ya. Ya sebenarnya kalau angkanya pasti misalnya setengah menolak, setengah menyetujui, itu mudah menjadwalkannya. Berarti yang blended tadi jalan gitu. Yang setuju berarti di sekolah, yang tidak setuju di rumah. Tapi kan itu angkanya tidak seperti itu, gitu kan. Otomatis kita nanti akan rapat saja di manajemen di sekolah bagaimana baiknya. Akhirnya kan ketika yang menyetujuinya lebih banyak, ya mungkin tatap muka ada. Tapi kalau yang menyetujui tidak banyak, misalnya kalau lebih banyak yang tidak setuju, ya mending kita tetap aja BDR, kan aman juga buat kita. Ya kan kata kuncinya sebenarnya ada di izin orang tua gitu kan, walaupun nanti kepala sekolah juga berhak memutuskan gitu. Tapi ya untuk masyarakat, untuk orang jangan bikin sekolah bingung deh. Jangan biarkan kami dalam kebingungan. Kalau orang mau ayo dukung anaknya gitu. Yang penting sama-sama ketat aja menjaga yang 3M gitu aja. Dan ini loh Pak Asep, sebetulnya yang mungkin perlu di garis bawahi adalah keterampilan apakah guru ataupun dari sekolah untuk mengadaptasi pembelajaran ini, karena yang membuat orang tua kesulitan itu adalah ketika materi yang dikejar itu adalah materi tatap muka gitu. Jadi target pembelajaran tatap muka. Jadi sekolah tidak mengadaptasi untuk pembelajaran bagaimana pembelajaran di rumah ini, tidak membuat kurikulum darurat, tidak mengadaptasi pembelajaran. Nah ini yang sulit sekali, dan ini keterampilan tersendiri mungkin ya Pak Asep ya, yang harus dikuasai oleh guru. Dan satu lagi itu disiapkan jaringannya, disiapkan aplikasi sebenarnya ya. Bisa pendekatan itu dibantu oleh aplikasi. Jadi ketika guru misalnya hanya standarnya memindahkan saja pembelajaran yang tadinya di sekolah tetap muka, jadi dipindah di rumah, sama aja tetap muka prosesnya gitu, materinya seperti itu disampaikan, itu kan yang menjadi tidak adaptabel itu tidak berusaha berubah sesuai dengan kondisi, tapi itu hanya memindahkan pola pembelajaran yang tadinya tetap muka langsung dengan tetap muka melalui jaringan. Nah itu yang salah kaprah gitu kan. Nah, tapi ada aplikasi kan, misalnya saya pakai aplikasi namanya Wikido. Itu sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk guru mengajar dengan
aplikasi itu. Dan di situ bisa dengan berbagai macam teknik, bisa dengan film, dengan video, dengan juga audio bisa gitu kan. Nah, tinggal tadi harus di-upgrade dulu kemampuan TIK-nya para guru kan. Dan maaf nih di sekolah negeri terutama banyak yang sudah senior, yang sepuh itu biasanya kalau bicara TIK ya sudahlah gitu ya. Itu tantangan juga gitu kan. Nah, jadi saya juga menyiapkan tim ICT untuk mendukung mereka gitu. Maka saya menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh anak-anak muda dan mereka membantu dari sisi upload-nya, dari sisi kemudian editingnya sampai ke distribusi, baik itu distribusi tugas maupun distribusi laporannya atau distribusi ulangan juga. Gitu, ya. Itu jadi ada aplikasi juga yang membantu. Itu saya kira. Iya, kemudian aktivitas-aktivitas juga jangan sampai hanya dari buku, kemudian kerjakan tugas halaman ini, apalagi untuk anak-anak di kelas rendah ya, itu aduh sangat sulit sekali itu. Kalau aktivitasnya memang tidak diadaptasi ke dalam pembelajaran yang jadi hanya memindahkan dari luring ke daring gitu, tapi tidak ada yang berubah. Jadi anak-anak dan orang tua merasa, aduh ini beban tugasnya juga banyak gitu ya. Jadi orang tuanya yang ngajar. Jadi orang tuanya yang ngajar. Nah sementara kan tidak, kita tahu betul tidak semua orang tua itu memiliki dasar-dasar kependidikan. Sabarnya itu beda Pak. Gitu. Beda. Makanya kekerasan dalam rumah tangga lebih meningkat sekarang. Iya, akhirnya jadi anak-anak yang jadi korban ya. Iya betul. Kalau guru mah kan di sekolah nempeleng anak agak ragu-ragu kan, takut dipolisikan. Tapi kalau di rumah orang tua sama anaknya gamplang-gamplang aja. Iya, kalau kesel anaknya sendiri. Iya betul itu mengerikan sekali ya untuk anak-anak kita ya. Jadi mereka merasa di rumah juga bukan tempat yang aman gitu ketika ketika tadi dukungan psikologis ya Bu Nur ya untuk orang tua ya Bu Nur, juga kita sering menghadirkan guru-guru untuk berbagi praktek baik gimana sih sebetulnya pembelajaran yang adaptif itu. Ini ada pertanyaan juga Bapak Ibu, bagaimana seandainya tatap mukanya banyak permintaan dan bagaimana jam mengajarnya, katanya apakah seperti normal gitu Pak Asep, ini soal jam mengajar. Kemudian juga saya ingin bertanya soal aktivitas pergaulan di sekolah nih, kantin dan lain sebagainya, apakah boleh buka atau tidak Pak Asep, gimana? Oke, kalau jam pelajaran kan sudah jelas dimaksimalkan 4 jam pelajaran, 4 jam itu ya 3 jam 60 menit lah paling banyak di sekolah itu. Maka sebenarnya bisa dibikin termin lah, di sip-sipan bisa, cuma nanti guru jadi double bekerjanya. Jadi yang setengah masuk pagi sampai jam 10, setengahnya lagi nanti jam 11. Jadi gurunya ngajar 2 kali, bisa seperti itu kalau mau repot gitu kan. Tapi kan tidak mungkin juga, capean nanti. Kemudian kalau yang tadi sublimasi tambahan-tambahan yang kantin, kegiatan lain, bahkan olahraga pun tidak ada dulu. Jadi pelajaran olahraga pun tidak dulu gitu kan. Kantin apalagi, maka disarankan itu membawa minum dan makan masing-masing dengan alatnya sendiri. Itu membawa bekal sendiri. Maka kenapa hanya 3 jam saja supaya juga tidak kelaparan, setelah itu bisa cepat pulang gitu. Tapi kalau dokter bawa makanan ya bawa tempatnya sendiri, bawa piringnya sendiri ya, bawa pokoknya ya kayak saya waktu kuliah di Australia aja bawa semua tuh. Ke kampus itu bawa bekal makan siang itu dari bekal dari rumah gitu, karena kalau belanja di luar mahal. Nah ini ada dari Rakesa Izah, kelemahan dari guru dalam adaptasi disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah katanya Pak Asep, terutama tentang penyederhanaan kurikulum dan panduannya. Ini gimana nih menurut pendapat Pak Asep? Ya, karena sekarang itu sudah merdeka belajar ya, sebenarnya informasi itu tidak harus menunggu, karena konteks menteri sekarang jangan menunggu juknis, jangan menunggu perintah, jalan, kreatif, inovatif gitu. Jadi kalau sudah knopnya dipencet ya jangan nunggu dipencet lagi gitu, kita lari.
Ya, saya misalnya adakan IHT, kumpul guru-guru silahkan berkumpul dengan semua mata pelajarannya dari kelas rendah sampai kelas tinggi, bergabung, pilih mana KD-KD yang esensial. Itu sederhananya begitu. Jadi kurikulum sederhana itu ya bagaimana memilih KD yang esensial saja, yang benar-benar harus disampaikan, yang menjadi ciri khasnya, menjadi dasar dari sebuah mata pelajaran, gitu kan. Nah, sehingga terpilihlah misalnya, karena kalau kita hanya butuh waktunya jadi 1/4-nya, berarti hanya 1/4 saja yang disampaikan gitu. Dan kita jangan merasa bersalah lah dan blame ourselves tentang pilihan itu, karena memang hari ini bukan hanya di Indonesia gitu kan, seluruh dunia begini gitu. Jadi kalau generasi yang tahun 2020-2021 itu mungkin di 10 tahun yang akan datang mungkin termasuk generasi yang kurang penuh pengetahuannya gitu, karena memang gara-gara kita kondisinya dengan seperti ini. Tapi kan bukan hanya kelompok sendiri, tentang menang saja kan semuanya juga begini gitu kan. Kalau semuanya pada kurang kan berarti ya kurang semua gitu kan. Gitu. Jadi jangan takut begitu, karena tapi juga harus sadar bahwa ini adalah juga dari Tuhan, kehendak Tuhan, sehingga Tuhan juga pasti memikirkan sesuatu yang terbaik untuk umatnya gitu. Yang penting kita mau berusaha gitu kan. Jadi jangan menunggu perintah, apalagi tadi wah nunggu juknis, juklak, wah lama atau keburu COVID-nya menyerang. Ya, kalau kita menunggu juknis, juklak, ya kapan mau bergerak gitu kan. Sementara kan pembelajaran sudah tiap tahun diajarkan oleh gurunya. Sebenarnya kan guru, kenapa kemarin ribut soal RPP yang berlembar-lembar itu membuat capek gitu kan, sehingga menteri memberikan kebebasan 1 lembar cukup. Nah, kenapa sekarang masih bertanya tentang yang begitu gitu kan, yang itu administratif. Kan pembelajaran itu sudah istilahnya kalau di kepala guru mah sudah ada, lompat kemanapun gitu kan, ada di otaknya gitu kan. Tinggal sekarang bagaimana memilih tuh dari sekian puluh materi yang ada itu hanya mungkin 2-3 materi saja yang disampaikan gitu. Nantilah kalau memang kita merasa bersalah suatu saat ketika pandemi ini selesai ya kita balas, kita bayarkan yang kurang-kurangnya begitu. Mungkin ada yang perlu juga, mungkin apakah sebaiknya sekolah melakukan survei juga ya ke orang tua. Apakah orang tua siap atau tidak siap tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Nur ya? Betul, itu memang ada surat kesiapan orang tua. Termasuk izin itu tertulis. Jadi ada form dari sekolah ke orang tua. Itu sebagai bukti kalau orang tua itu mengizinkan atau tidak. Itu jadi tetap orang tua diberi form. Ya suratlah selembar yang menyatakan mengizinkan atau tidak mengizinkan. Gitu. Kemudian tadi ya seperti kalau misalkan mengizinkan tuh pertimbangannya apa, tidak mengizinkan pertimbangannya apa. Iya, betul. Kemudian orang tua juga memiliki tanggung jawab, Mbak. Jadi kalau orang tua mengizinkan atau tidak itu mereka juga mampu memiliki tanggung jawab apapun yang terjadi gitu. Jangan sampai kemudian tuh lepas ke sekolah lagi kalau misalnya anak menjadi tertular dan sebagainya. Orang tua juga harus tahu resikonya gitu. Iya, betul. Mungkin dalam pembuatan SOP ini juga melibatkan orang tua ya, Pak Asep ya? Iya, ada komite sekolah juga. Yang merancang bersama ya, supaya ini menjadi aturan yang memang sudah menjadi kesepakatan bersama gitu. Saya lihat tadi di materinya Pak Asep sudah membuat video-video ya, video-video protokol kesehatan sekolah, SOP-nya bagaimana. Nah, mungkin video-video ini juga bisa mulai disosialisasikan ke anak-anak. Nah, kalau untuk tingkat SD, TK, mungkin itu harus sering-sering diputar gitu di rumah ya Pak Asep ya, Bu Nur ya. Iya, gitu. Walaupun itu contohnya SMK misalnya, tapi nggak apa-apa, yang penting bagaimana datang ke sekolah. Ada referensi benar. Begini Mbak, kadang-kadang orang tua bingung karena nggak punya referensi ya, nggak punya gambaran. Nah kalau sudah ada referensi, setidaknya mereka punya bayangan, ada visualisasi. Nanti kalau ke sekolah seperti apa gitu. Iya. Tapi lebih bagusnya itu kalau untuk anak-anak kelas rendah dibikin sesuai dengan setting sekolahnya ya. Konteksnya Iya, itu harus ngumpul tuh. Dari PLB coba dari P4TK kumpulin pas sekolah bikin film. Iya betul Pak. Kan selama ini loh, sekarang ini guru-guru udah kreatif Pak, bikin bikin video-video di YouTube itu udah banyak banget produksinya guru-guru itu. Jadi setiap sekolah sudah punya YouTube channel, kemudian yang memproduksi video-videonya itu guru-gurunya gitu. Nah, mungkin dengan setting sekolah, dengan prosedur yang memang disesuaikan dengan sekolah masing-masing itu akan lebih baik ya sosialisasi.
Bagus, kayaknya Pempat TK bikin lomba video SOP. Nah itu referensinya yang saya yang SMK, nanti dibuat STK, SLB seperti apa gitu. Sama ini Mbak, kan sekolah itu kan punya konteks sendiri-sendiri ya. Di daerah pesisir, di area 3T, itu kan beda-beda ya. Sarana prasarana yang dimiliki juga. Nah kan asik gitu kalau kita punya banyak dokumentasi, visualisasi kesiapan tatap muka ya. Iya. Dan tadi disesuaikan kemampuan. Saya pernah cerita lucu ini di waktu di Jogja. Pak Sigit tahu mungkin Bu Alin kan, Pak Sigit yang sekarang di GTK juga. Iya. Ya dulu kan di Jogja ya. Jadi LP2KS dulu ya. Pak Sigit dulu di P4TK Bahasa. Iya, Bahasa, sekarang kan di GTK. Nah, dulu dia yang mengkritisi yang program yang saya buat, yang ini termasuk SOP itu. Ya, dia ketika bertanya, gimana, ini kan sekolah hebat, sekolahnya segala ada gitu kan. Nah, gimana kalau di pesisir, tadi persis pertanyaan Ibu tadi, di pesisir, di kampung. Saya jawab, gampang, cari aja misalnya ada bekas cat, kaleng bekas cat atau ember, bikin aja tuh ember, dibolongin, kasih selang dikit gitu, atau kali bambu yang bolong sedikit, pakai tutup pakai bekas senal karet kan gitu. Nah kan itu juga bisa jadi tempat cuci tangan seperti itu, sederhana seperti itu. Jadi kemampuan sekolah masing-masing sesederhana apapun, yang penting ada alat yang bisa untuk mencuci tangan gitu kan, dan sabun itu kata kuncinya, sabun, dan hand sanitizer pun bisa bikin sendiri kan. Disinfektan bisa bikin sendiri kan, seperti itu. Oh, yang darurat bener gitu kan, tapi kan ada bos gitu ya. Masa sih nggak bisa beli dari bos sekarang kan gitu. Sesederhana sekolah apapun semuanya dapat bos gitu kan. Gitu. Jadi disesuaikan dengan kriteria sekolah masing-masing. Tentu saja ya, ketika tidak ada gerbang mobilnya nggak usah pakai model gerbang untuk mobil kan gitu. Iya betul. Jadi kreativitas dan itu harus di-customisasi, custom sesuai dengan keadaan sekolah gitu ya, kondisi keuangan sekolah, kemudian letak sekolah. Ada sekolah-sekolah yang memang letaknya itu memang benar-benar di kota, Pak, banyak pedagang yang berkeliling. Nah itu juga harus menjadi concern dari kepala sekolah, bagaimana pedagang ini juga pedagangnya sih sebenarnya bukan nyediain anak-anak gitu, tapi kan di situ banyak banget pedagang nih, sampai di mana misalnya kewenangan keselamatan itu dijamin oleh sekolah, kemudian misalkan di luar gerbang itu siapa yang menjamin keselamatan anak-anak nih gitu ya. Itu juga mungkin perlu perlu didiskusikan untuk sekolah-sekolah tertentu yang memang tempatnya juga di tempat keramaian. Ini menarik sekali. Kemudian juga tadi kreativitas dari sekolah ya dalam menyiapkan sarana prasarana. Nah tadi kalau misalnya videonya misalnya nggak bisa koneksi internet, videonya nggak ada gitu ya, nggak ada koneksi internet, kameranya juga terbatas. Nah mungkin bisa pembelajaran itu dilakukan dengan menyiapkan mingguan gitu ya, tugas-tugas mingguan atau alat praktek-praktek mingguan untuk anak-anak yang minggu ini anaknya bagian di rumah gitu ya, di rumah nanti mengerjakan apa nih gitu ya, jadi sudah terencana dari awal. Tidak misalnya blendednya itu tidak harus online gitu ya, tapi blendednya bisa tugas-tugas mandiri atau praktek-praktek yang memang memungkinkan dilakukan di rumah. Baik Pak Asep dan Bu Nur Aini, terima kasih banyak telah membersamai sahabat luar biasa Insan Edukasi dan classmate kita dalam bagaimana sih teknisnya ya. Ini pertanyaan-pertanyaan tuh banyak yang teknis, dan tadi Pak Asep dan Bu Nur sudah menjawab dengan paparan-paparan yang sangat teknis. Semoga bisa membekali sahabat luar biasa Insan Edukasi dan classmate menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mana nih mulainya gitu ya. Kalau mau membuka sekolah tuh bagaimana mulainya, silakan nanti diputar kembali video ini, silakan diputar kembali. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul di live chat ini memang banyak tadi yang sudah terjawab di dalam paparan, baik paparan Pak Asep maupun paparan Bu Nur Aini. Saya atas nama P4TK TKPLB mengucapkan terima kasih banyak Pak Asep dan Bu Nur Aini sudah mengawali seri kembali ke sekolah ini. Nanti hal-hal yang teknis juga banyak akan kita bahas di hari-hari berikutnya.
Dan terima kasih atas nama P4TK sekali lagi untuk Pak Asep dan Bu Nur Aini atas sharingnya ya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dalam sesi-sesi berikutnya Pak Asep dan Bu Nur Aini. Ada kata akhir? Oh iya benar, closing statement saya tuh tadi udah minta sama Pak Asep. Closing statement dari Pak Asep. Slide terakhir kalau saya. Iya silakan dari Pak Asep dulu closing statementnya Pak Asep. Coba slide terakhir aja Bu Alin, ditampilkan slide terakhir. Slide terakhir Mbak Putri katanya diperlihatkan. Nah itu kata akhir saya. Klik aja, langsung klik. Jadi kepala sekolah memiliki peranan penting sebagai pemimpin pembelajaran dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas untuk terus memberikan motivasi para guru-guru agar mampu ya untuk melakukan growth mindset. Nah ini kata kuncinya. Jadi kalau tadi pertanyaan gimana sih mengalami, pokoknya mindsetnya harus berubah, bertumbuh gitu, jangan stuck pada kondisi adanya, belajar dan dalam keterbatasan, berbagi praktik baik dalam komunitas dan melakukan pembelajaran yang berkualitas. Nah, peran penting kepala sekolah yang kontekstual pada persiapan pembelajaran melalui tatap muka adalah menciptakan iklim kondusif bagi warga sekolah supaya nyaman dalam ketidaknyamanan dan berperilaku normal dalam ketidaknormalan. Ya, itulah saya kira ya. Mari kita hidup nyaman saja dalam ketidaknyamanan ini dan bikin jadi normal ketidaknormalan ini. Insya Allah nanti jadi normal baru begitu. Terima kasih. Iya, betul. Betul. Jadi tadi growth mindset ya Pak Asep ya. Jadi gimana kepala sekolah harus memiliki pola pikir yang tumbuh gitu, bahwa tidak cukup nih sekarang tuh harus banyak belajar gitu. Tidak hanya cukup dengan ilmu yang sudah dipelajari dahulu kala. Sekarang banyak ilmu baru. Silakan Bu Nur Aini untuk closing statement-nya. Untuk menjaga kesehatan mental, kita tetap adaptif, tetap mampu kreatif dengan kondisi apapun. Baik kepala sekolah, pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, maupun semua pihak yang berada di lingkungan pendidikan. Baik, terima kasih ya. Tadi kuncinya adaptif ya, kita harus adaptif nih. Kemudian tadi catatan saya dari Bu Nur Aini adalah kita harus selesai dulu nih dengan kondisi psikologis kita sendiri sebagai seorang kepala sekolah. Kita harus sudah merasa nyaman, sudah selesai dengan segala permasalahan kita dengan diri kita sendiri, baru bisa membantu tadi guru dan orang tua untuk menyiapkan psikososial mereka. Terima kasih banyak Pak Asep, sekali lagi Bu Nur Aini, sampai bertemu lagi di acara berikutnya.